Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nurdiansa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Hazani, NIM 1805112741. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS Inovasi Pendidikan yang ditugaskan kepada saya. Baik, langsung saja soal pertama, yaitu inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan karena hal yang baru itu adalah hasil temuan. Kata penemuan itu juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata dari bahasa Inggris yaitu discovery dan invention. Menurut pendapat saudara berkaitan dengan pentingnya dinamisasi pendidikan di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman, manakah yang tepat untuk penggunaan istilah tersebut? Innovation, discovery, atau invention? Dan bagaimanakah hubungannya dengan modernisasi? Baik, menurut saya yang lebih tepat digunakan yaitu innovation. Karena innovation ini adalah perubahan atau pembaruan. Arti dalam suatu perubahan baru untuk menuju ke arah perbaikan yang berbeda dengan sebelumnya, dan ini dilakukan dengan secara sengaja, terencana, atau bukan suatu hal yang kebetulan. Nah, dari sini dapat dilihat pentingnya dinamisasi pendidikan di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zamannya. Lalu bagaimanakah hubungannya dengan modernisasi? Hubungannya dengan modernisasi adalah prosesnya dalam perubahan sosial dari masyarakat tradisional atau yang baru atau yang belum modern ke masyarakat yang lebih maju atau masyarakat yang sudah modern, atau bisa juga disebut dari yang belum maju ke yang sudah maju. Baik, selanjutnya soal nomor 2, yaitu uraikan dan deskripsikan salah satu model proses inovasi pendidikan yang Anda kembangkan sendiri sebagai implementasi beberapa teori model proses inovasi pendidikan menurut para ahli, dan jelaskan alasan Anda menggunakan model tersebut. Baik, di sini model yang saya ambil yaitu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning sering disingkat dengan istilah CTL, Powell. Dalam mengutip definisi pengajaran kontekstual dari Office of Vocational and Adult Education sebagai pengajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang di dalamnya siswa memanfaatkan pemahaman dan keterampilan akademiknya dalam konteks yang bervariasi baik dalam sekolah maupun di luar sekolah untuk memecahkan situasi atau masalah dunia nyata baik sendiri maupun secara bersama-sama. Menurut saya, menggunakan model pembelajaran kontekstual ini dapat membuat siswa agar memanfaatkan pemahamannya serta keterampilan akademiknya dalam konteks yang bervariasi. Selain itu, suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep ini, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung lebih alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalaminya, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa saja. Baik, yaitu soal ketiga, perubahan dalam dunia pendidikan sekarang ini begitu cepat. Apakah ini merupakan inovasi atau faktor perubahan pemegang kebaikan saja? Jelaskan. Inovasi pendidikan sebagai usaha perubahan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan semua unsur yang berkaitan di dalamnya, seperti inovator, penyelenggara inovasi seperti guru dan siswa. Di samping itu, keberhasilan inovasi pendidikan tidak saja ditentukan oleh satu atau dua faktor saja, tetapi juga oleh masyarakat serta kelengkapan fasilitas inovasi pendidikan yang berupa model tidak selamanya bisa berhasil dengan baik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya hal, antara lain adalah penolakan para pelaksana seperti guru yang tidak dilibatkan secara penuh baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Sementara itu, inovasi yang lebih
berupa model dianggap sebagai suatu inovasi yang langgeng dan tidak mudah berhenti karena para pelaksana dan pencipta sama-sama terlibat mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, mereka masing-masing bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu inovasi yang mereka ciptakan. Selanjutnya yaitu soal keempat. Kalau inovasi senantiasa diidentikan dengan hal yang baru dan yang lebih baik, maka apakah setiap perubahan baru itu di bidang pendidikan membawa perbaikan atau malah sebaliknya? Karena kita melihat output pendidikan kita sekarang dengan 20-an tahun yang lalu. Baik, langsung saja. Perubahan baru di bidang pendidikan membawa perubahan. Karena inovasi pendidikan di sini inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seorang atau sekelompok orang masyarakat. Baik berupa hasil intervensi atau penemuan baru atau juga discovery baru ditemukan oleh orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Baik, langsung saja ke soal yang kelima, yaitu konsekuensi inovasi merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial. Sebagai hasil dari perubahan atau penolakan suatu inovasi, jelaskan dan berikan contoh yang jelas serta sebutkan konsekuensi baik yang langsung maupun tidak langsung. Perubahan sosial dari masyarakat tradisional atau yang belum modern ke masyarakat yang lebih maju atau masyarakat industri yang sudah modern. Contohnya yaitu pada penggunaan komputer. Dulu hanya menggunakan mesin ketik saja. Konsekuensi baik langsung adalah menekankan pada diri adanya suatu yang diamati sebagai yang baru bagi individu atau masyarakat tersebut. Lalu konsekuensi yang tidak langsung yang terjadi adalah perubahan diri yang tradisional ke modern atau dari yang belum maju ke yang sudah maju. Soal ke-6, coba saudara uraikan dengan baik bagaimana peran inovasi pendidikan dalam peningkatan profesional guru atau pendidik. Dalam proses menciptakan pengajaran, guru harus kreatif dan inovatif agar siswa yang mereka ajar menjadi siswa berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Alasan lainnya adalah siswa lebih antusias. Semua guru juga harus memiliki kualitas pembelajaran yang baik karena dikhawatirkan para guru yang mengajar para pemimpin masa depan negeri ini adalah mereka yang tidak mengerti apa yang diajarkan. Baik, soal yang ketujuh yaitu sebagai calon seorang guru, Anda berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar dapat mewujudkan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan standar proses dalam kurikulum 2013. Coba saudara uraikan secara baik penanda pembelajaran inovatif yang efektif dan efisien. Baik, pembelajaran inovatif yang efektif dan efisien adalah dengan meningkatkan keterlibatan peserta didik. Keterlibatan mahasiswa di dalam kelas menjadi suatu masalah besar dalam dunia pendidikan. Ruang kelas biasa dirasa cukup sulit membuat siswa tetap fokus dalam materi yang diberikan. Hal ini dikarenakan pengajar tidak mengetahui apa yang sebenarnya membuat siswa tetap tertarik di dalam kelas. Ketika mahasiswa terdistraksi, ia pun tidak bisa mengulang kembali materi yang terlewat. Dengan inovasi berupa webinar, siswa dapat belajar dari manapun asal terkoneksi dengan internet. Siswa juga dapat bebas bertanya tanpa harus merasa malu dengan teman-temannya yang berada di kelas. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.